Selamat siang, adik-adik kelas 10 SMA Negeri 6 Yogyakarta. Selamat bertemu dengan Ibu Ima. Apa kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan masih semangat mengikuti kegiatan pramuka pada siang hari ini. Ibu Ima akan menyampaikan materi mengenai kesehatan reproduksi remaja atau sering disebut sebagai KRR. Apa sih atau siapa sih remaja itu? Apakah kalian termasuk remaja? Mari kita lihat. Batasan usia remaja itu adalah ada pra-remaja, remaja awal, remaja pertengahan, dan remaja akhir. Kalau dilihat umurnya, nih kalian ada di mana? Mestinya di sini ya. Dari 13 sampai dengan 15 tahun, apa mungkin lebih sedikit sampai 16 tahun. Nah, masa ini dinamakan sebagai masa pubertas. Masa remaja merupakan masa peralihan, masa yang penuh guncangan, masa yang mencari identitas diri, dan periode yang paling berat. Kenapa dinamakan demikian? Kita lihat pengertiannya. Remaja, pemuda, dan orang muda ada beberapa kategori. Seperti dari WHO menyatakan bahwa penduduk berusia 19 sampai 10 sampai 19 tahun itu merupakan remaja. Ada yang 15 sampai 24 itu pemuda dan orang muda itu 10 sampai 24 tahun. Nah, apa itu pengertian reproduksi? Reproduksi berasal dari kata re, kembali, produksi, menghasilkan. Jadi reproduksi adalah suatu proses kehidupan manusia dalam menghasilkan keturunan demi kelestarian hidupnya. Sedangkan kesehatan reproduksi remaja adalah suatu kondisi sehat yang menyangkut sistem dan fungsi, proses reproduksi yang dimiliki oleh remaja. Pengertian sehat di sini tidak semata-mata berarti bebas penyakit atau bebas dari kecacatan, namun juga sehat secara mental serta sosial kultural. Nah, pengertian untuk KKR atau kesehatan reproduksi remaja adalah program untuk membantu remaja agar memiliki status kesehatan reproduksi yang baik. Melalui apa saja? Bisa pemberian informasi, bisa pelayanan konseling, dan pendidikan keterampilan hidup. Nah, saat ini Bu Ima memberikan informasi kepada kalian tentang kesehatan reproduksi pada remaja. Nah, untuk selanjutnya, perkembangan biologis remaja itu dimulai dari usia menarke, yaitu pertama kali kalian mengalami akil balik kalau wanita mengalami menstruasi atau haid atau datang bulan. Nah, ternyata mengalami kecenderungan turun. Ya, rata-ratanya ada di 13 tahun. Kemudian usia menikah cenderung naik. Ada di 18,5 tahun, di 2002 naik median menikah menjadi 19,5 tahun. Hal ini membuat usia lajang semakin panjang, sehingga butuh kemampuan mengelola kehidupan reproduksi yang bertanggung jawab. Dari sini diperlukan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi yang memadai dan sikap yang bertanggung jawab. Nah, mengapa masa remaja penting bagi kesehatan reproduksi? Nah, masa remaja yaitu usia 10 sampai 19 tahun merupakan masa yang khusus dan penting karena merupakan periode pematangan organ reproduksi. Selain itu, pada masa remaja terjadi perubahan fisik yang cepat, yang tidak seimbang dengan perubahan kejiwaan atau mental emosional. Jadi kadang bingung, badannya sudah besar, kelihatan besar, tetapi belum mempunyai kedewasaan yang cukup. Dalam lingkungan sosial tertentu sering terjadi perbedaan perlakuan terhadap remaja laki-laki dan perempuan. Iya enggak? Kadang anak laki-laki di masa remaja justru mulai boleh bebas pergi kemana aja. Tapi sebaliknya, pada wanita justru menginjak remaja mulai dilarang untuk pergi ke sana kemari. Nah, apa ciri-ciri perkembangan non-fisik remaja? Kita lihat. Pada masa remaja awal, ciri khasnya yaitu biasanya lebih dekat dengan teman sebaya, ingin lebih bebas, lebih banyak memperhatikan keadaan tubuhnya dan mulai berpikir yang abstrak. Nah, kita lihat yang masa remaja tengah.
13-15 tahun. Mencari identitas diri, timbul keinginan untuk kencan, mempunyai rasa cinta yang mendalam, mengembangkan kemampuan berpikir abstrak dan berkhayal tentang aktivitas seksual. Nah, kalian ada di mana? Apakah ini terjadi pada kalian? Pada masa remaja akhir 16-19 tahun, ciri khasnya adalah pengungkapan kebebasan diri, lebih selektif dalam mencari teman sebaya, mempunyai citra jasmani dirinya, dan mewujudkan rasa cintanya. Nah, lihat perkembangan fisik. Ini ada gambar dari wanita dan pria. Dari bayi 5 tahun, 10 tahun, 14 tahun. Bandingkan dengan pria. Ada perubahan-perubahan fisik yang terjadi sehingga ciri-ciri kelamin sekunder pada wanita dan pria itu berbeda. Apa ciri-ciri perubahan kejiwaan pada masa remaja? Nah, coba kalian sambil mencocokkan dengan keadaan kalian. Ya, perubahan kejiwaan pada masa remaja berlangsung lebih lambat dibandingkan perubahan fisiknya, yaitu meliputi ada perubahan emosi. Ya, jadi lebih sensitif, sering nangis, sering cemas, nggak tahu sebabnya apa. Agresif, ya, mudah bereaksi terhadap rangsangan luar sehingga gampang kesenggol aja langsung berkelahi. Nah, perkembangan intelijensia, mampu berpikir abstrak, ya, senang memberi kritik, kalau diomongin langsung menjawab, ya, senang berargumen, ya. Kemudian, mengapa ciri-ciri perubahan dalam masa remaja ini penting bagi kesehatan reproduksi? Ya. Nah, pada masa remaja, perilaku untuk mencoba hal-hal baru yang didorong oleh rangsangan seksual itu bisa mengakibatkan terjerumus ke dalam seks pranikah. Ya. Kematangan organ seks memungkinkan untuk mengalami KTD. Ada yang tahu? KTD adalah kepanjangan dari kehamilan tidak diinginkan. Padahal secara mentalnya remaja belum siap untuk mengalami kehamilan. Juga bisa mengakibatkan adanya pertindakan abortus atau aborsi, penularan penyakit kelamin, nafsa, rokok, alkohol. Ya, dan apa saja keadaan yang berpengaruh buruk terhadap kesehatan remaja, termasuk kesehatan reproduksi remaja. Lihat, ini ada beberapa studi tentang remaja. Pada tahun 2007, dikatakan bahwa 42,3 pelajar di Cianjur sudah seksual aktif saat duduk di bangku sekolah, bahkan tanpa ada paksaan, atas dasar suka sama suka dan adanya kebutuhan. Nah, dan ini dari data PKBI tahun 2005, di 5 kota besar 16,35% remaja telah melakukan hubungan seks pranikah. 40,1 menggunakan kontrasepsi, 33,9 siap melakukan aborsi. Wah, data yang sangat mengerikan. Ya. Nah, mengapa banyak remaja yang usianya kurang dari 20 tahun hamil saat ini? Ada bermacam-macam sebab. Ya, ada faktor sosiodemografik, misalkan kemiskinan, kebiasaan, peran wanita di masyarakat, ya, seksualitas aktif dan pengguna kontrasepsi, dan juga pengaruh media massa. Karakteristik keluarga, misalkan hubungan antar keluarga yang tidak harmonis, itu bisa juga menjadi pemicu. Status perkembangan, kurang pemikiran tentang masa depan, ingin coba-coba, butuh diperhatikan, kurang perhatian, ya, dan penggunaan dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Nah, mengapa remaja bisa melakukan hubungan seksual padahal dia tahu itu tidak boleh? Oke. Nah, ada beberapa hal yang mendorong remaja melakukan hubungan seksual yang seharusnya tidak dilakukan, yaitu tekanan dari pasangannya. Misalkan pasangannya bilang kalau kamu cinta nggak sama aku. Nah, kalau cinta harus melakukan hubungan seksual. Merasa sudah siap melakukan hubungan seks. Keinginan dicintai, keingintahuan atau rasa ingin tahu terhadap apa itu seksualitas. Keinginan menjadi populer, ya. Tidak ingin diejek bahwa statusnya masih virgin. Adanya media sosial, film, tayangan TV, ya. Kemudian
cerita-cerita di film, di tayangan televisi menampakkan bahwa hubungan seksual itu normal dilakukan oleh remaja dan bisa juga tekanan dari seseorang untuk melakukan hubungan seksual. Nah, hal-hal tersebut bisa mengakibatkan terjadinya KTD, kehamilan yang tidak diinginkan, yaitu suatu kehamilan yang karena suatu sebab maka keberadaannya tidak diinginkan oleh salah satu atau kedua orang tua bayi tersebut. Faktor penyebabnya bisa jadi kurang pengetahuan yang lengkap dan benar tentang proses terjadinya kehamilan. Akibat terjadi tindak perkosaan, bisa juga karena kegagalan alat kontrasepsi. Nah, sekarang masalahnya kalau yang mengalami KTD adalah remaja. Dia dihadapkan pada dua pilihan, mempertahankan atau melakukan aborsi. Nah, kita lihat apa dampaknya. Apa resiko bila mempertahankan kehamilan pada remaja? Kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja. Resiko fisik, kalau tetap dipertahankan. Kesulitan dalam persalinan seperti perdarahan, komplikasi, hingga kematian. Resiko psikis atau psikologis pihak perempuan menjadi ibu tunggal karena pasangan mungkin tidak mau menikah atau nggak mau tanggung jawab. Dan kalau mereka menikah, perkawinannya bermasalah, penuh konflik karena sama-sama belum dewasa dan belum siap sebagai orang tua. Pasangan muda, terutama pihak perempuan, dibebani oleh perasaan yang tidak nyaman, malu karena harus hamil, ya, bersalah, berdosa, depresi, bahkan hingga sampai gangguan kejiwaan. Nah, resiko yang sosial bisa berhenti atau putus sekolah, dikeluarkan dari sekolah karena sekolah tidak mentolerir adanya siswi yang hamil, menjadi objek gosip, ya, dikatakan sebagai apa ya, perempuan yang hamil di luar nikah. Nanti anaknya juga akan dicap sebagai anak hasil hubungan di luar nikah. Resiko ekonomi, yaitu merawat kehamilan, melahirkan, membesarkan anak yang butuh biaya besar padahal belum siap dengan itu. Oke. Nah, mengakhiri kehamilan atau abortus adalah berakhirnya suatu kehamilan oleh akibat-akibat tertentu sebelum buah kehamilan tersebut mampu untuk hidup di luar kandungan, di mana beratnya kurang dari 500 gram atau sebelum kehamilan usia 20 minggu. Nah, ini kalau mengakhiri kehamilan. Abortus dibagi dua, abortus spontan yaitu keguguran atau abortus buatan yaitu pengguguran atau yang dinamakan aborsi. Apa resiko aborsi yang tidak aman? Resikonya adalah resiko fisik, perdarahan, komplikasi yang lain, kematian, bahkan juga mengakibatkan kemandulan kalau dilakukan berulang. Resiko psikis, pelaku aborsi akan mengalami perasaan takut, panik, stres, trauma, ya, kecemasan, merasa bersalah yang amat sangat, perasaan sedih karena kehilangan bayi dan juga kehilangan kepercayaan diri. Sedangkan resiko sosial, ketergantungan pada pasangan menjadi lebih besar karena perempuan sudah merasa sudah tidak virgin lagi atau tidak perawan lagi karena pernah mengalami KTD dan aborsi. Remaja perempuan akan lebih sukar menolak ajakan seksual pasangannya. Pendidikan menjadi terputus, masa depannya terganggu. Resiko ekonomi, biaya aborsi cukup tinggi. Bila terjadi komplikasi, maka biaya akan menjadi semakin tinggi. Nah, kerugian dan bahaya KTD bagi remaja, tuh, remaja bisa putus sekolah, kehilangan kesempatan berkarir, menjadi orang tua tunggal, pernikahan dini yang tidak terencana, sulit beradaptasi secara psikologis, sulit beradaptasi jadi orang tua, perilakunya tidak efektif, stres, konflik, kesulitan beradaptasi dengan pasangan, dan mengakhiri kehamilannya, atau aborsi ilegal sehingga bisa berpengaruh pada kematian dan kesakitan dari ibu. Lihat. Ada beberapa data perilaku berisiko pada remaja. Yang pertama adalah HIV/AIDS secara nasional. Ini grafiknya, ya, dari tahun ke tahun meningkat sangat tajam pada pengguna atau penderita HIV/AIDS. Dan lihat kasus AIDS berdasarkan usia. Lihat,
paling besar lihatlah pada usia 20 sampai 29 tahun. Ini yang paling tinggi. Padahal masa inkubasi dari HIV/AIDS itu bisa sampai 5 tahun sebelumnya. Kalau dia umurnya 20 tahun, maka dia dapatnya bisa pada usia 15 tahun, berarti seusia kalian. Nah, berarti remaja punya resiko yang sangat tinggi untuk bisa tertular HIV/AIDS. Perilaku berisiko yang lain adalah remaja dan pengguna nafsa. Lihat, nih ya datanya dari 2002 tercatat 130.000 orang. Ya, kemudian angka kematiannya penggunanya sebesar 17,16%. Itu yang pengguna nafsa. Nah, remaja pengguna nafsa 8% dari remaja laki-laki 15 sampai 24 tahun pernah menggunakan narkoba. Bahkan kurang dari 1% remaja perempuan menggunakan narkoba. Nah, terus perilaku berisiko yang lain yaitu remaja mengkonsumsi alkohol. Ya, remaja yang sudah pernah minum alkohol laki-laki 15 sampai 19 tahun 27%, 20 sampai 24 tahun 44%, dan wanita juga ada. Data ini merupakan puncak gunung es, jumlah sebenarnya tidak ketahui dengan pasti. Ya. Nah, ada juga perilaku berisiko lain yaitu IMS, infeksi menular seksual. Dan ini tidak pernah lepas dari siapapun yang aktif secara seksual, terutama jika hubungan seks dilakukan secara tidak aman, seperti berganti-ganti pasangan, kontak seksual yang beresiko, tanpa alat kontrasepsi, dan juga hubungan seksual sesama jenis. Macam-macam IMS. Mungkin bisa lebih dari ini, ada sifilis, gonore, herpes genitalis, HIV/AIDS ya, dan masih banyak lagi penyakit-penyakit yang merupakan infeksi menular seksual. Jadi, permasalahan kesehatan yang mengancam reproduksi remaja antara lain ada KTD, aborsi, IMS, HIV/AIDS. Nah, dari paparan Bu Ima tadi kalian sudah melihat resikonya apa saja, ya, apa yang terjadi pada kalian, bisa terjadi pada kalian jika kalian mengalami permasalahan kesehatan di 4 ini. Nah, maka dari itu diperlukan suatu usaha yang direkomendasikan antara lain konseling informasi dan pelayanan keluarga berencana. Nah, seperti sekarang ini kita memberikan informasi kepada kalian tentang kesehatan reproduksi remaja. Pelayanan kehamilan dan persalinan termasuk pelayanan aborsi yang aman, pelayanan bayi baru lahir atau neonatal, pengobatan infeksi saluran reproduksi atau ISR dan penyakit menular seksual, termasuk pencegahan kemandulan, konseling dan pelayanan kesehatan reproduksi remaja ARR seperti yang kita lakukan sekarang ini, konseling informasi dan edukasi KIE mengenai kesehatan reproduksi, dan mengapa remaja perlu mengetahui tentang kesehatan reproduksi? Agar memiliki informasi yang benar mengenai proses reproduksi serta berbagai faktor yang berhubungan sehingga remaja kalian semua memiliki sikap dan tingkah laku yang bertanggung jawab mengenai proses reproduksi. Nah, demikian tadi informasi mengenai kesehatan reproduksi remaja. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian dan kalian mempunyai kewaspadaan yang lebih, mempunyai kekuatan yang lebih, sehingga lebih menjadi peka lagi terhadap diri kalian sendiri untuk menjaga kesehatan reproduksi masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat dan sehat selalu. Salam.